Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iip Apipah, NIM 24872540002, mahasiswi PPG Guru Tertentu tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Jakarta, bidang studi Teknik Furnitur. Hari ini saya akan melakukan praktik pembelajaran dalam rangka tahap penilaian ujian kinerja di kelas 10 jurusan Teknik Furnitur SMK Al-Huda Turalak. Materi yang akan saya sampaikan adalah keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan hidup, serta budaya kerja industri. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Hari ini bagaimana kabarnya kalian? Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Teman-teman boleh dipimpin doanya? Saya Bu. Ya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Birahmatika
Hiduplah Indonesia Raya Tua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah
safety Bu. Ya, sama apa lagi? Boleh yang lainnya? Apa? Yang lainnya APD sepatu. Sepatu. Terus apa lagi selain sepatu tadi? Helm safety udah, sepatu udah, terus apa lagi? Rompi, ya betul. Nah itu salah satu alat pelindung diri ketika kalian mau bekerja. Ada helm safety, rompi, nah terus sepatu safety. Nah kayak gitu. Lanjut ke pelajaran berikutnya. Nah tadi udah ini, terus ini tadi udah kalian udah tahu APD apa saja yang tadi diketahui, ada rompi, ada helm safety, ada sepatu safety. Nah ini kita simak sama-sama pengertian keselamatan. Nah, jadi pengertian keselamatan itu kita harus terbebas dari bahaya ketika kalian melakukan pekerjaan, harus dari bahaya apapun, terus risiko pekerjaan. Nah, terus kalian juga menggunakan alat harus bisa kayak gitu. Nah, itu pengertian keselamatan. Jadi terbebas dari bahaya. Nah ini contoh keselamatan terhindar dari bahaya, tidak mendapat gangguan. Jadi ketika kalian bekerja itu kalian sehat, terus tidak mendapat gangguan, terhindar dari bahaya dan tidak kurang satu apapun. Nah jadi yang dimaksud dengan keselamatan dan kesehatan kerja adalah keselamatan dan kesehatan yang berhubungan dengan peralatan, tempat kerja. Nah jadi alat juga harus bisa digunakan dengan baik, jadi alatnya tidak mudah rusak atau alatnya udah yang terlalu lama itu tidak bisa digunakan kayak gitu. Terus tempat kerja harus aman, nyaman, lingkungan serta cara melakukan pekerjaan kayak gitu. Jadi bisa disimpulkan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja, nah jadi ada keselamatan dan kesehatan yang berhubungan dengan peralatan, tempat kerja, lingkungan serta cara kalian bekerja gitu. Nah ini tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi mencegah, mengurangi atau bahkan menihilkan risiko pekerjaan kerja. Jadi misalkan kalian mau masuk bekerja udah pakai APD lengkap, mulai dari helm safety, dari rompi sama sepatu. Nah itu mencegah atau mengurangi menihilkan pekerjaan gitu. Terus melindungi para pekerja dari kemungkinan buruk yang terjadi akibat kecerobohan kerja. Jadi dalam bekerja itu kalian harus berhati-hati. Nah tidak asal pakai alat, misalkan mau gergaji kalian mau bikin kursi, meja. Nah penggunaan alat juga kalian harus tahu kayak gitu cara menggunakan alat. Terus memelihara kesehatan para pekerja untuk memperoleh hasil yang optimal. Jadi kalian sebelum bekerja itu dicek dulu kesehatannya kayak gitu. Jadi apakah kalian benar-benar sehat dan sudah mampu melakukan aktivitas atau tidak kayak gitu. Terus mencegah timbulnya penyakit yang diakibatkan oleh sesama pekerja. Misalkan pekerja yang satu itu emang dari rumahnya sudah sakit, nah makanya tidak dibolehkan masuk kerja. Nah contohnya kayak ibu sekarang lagi sakit nih, tapi ibu ngajar untuk kalian kayak gitu. Terus mengurangi angka sakit, nah menjamin keselamatan setiap orang di tempat bekerja. Sekarang melakukan latihan mandiri. Ini soalnya. Mohon maaf, ibu sedang batuk. Kalian boleh berdiskusi dengan kalian tentang soal yang ini. Nanti hasil diskusi kalian ke depan ya, hasilnya seperti apa dikumpulkan. Nah, itu boleh berdiskusi sama teman, silakan. Boleh. Ibu ini teh tinggal isi doang. Enggak, kalian misalkan kalian sudah pernah lihat nih, atau kalian di lab furnitur. Nah, menurut pendapat kalian itu, ketika kalian sudah melihat industri furnitur atau kalian punya lab kan di
Ika ada masalah tidak? Mengerti soalnya maksud ibu? Rafi bisa mengerjakan, misalkan Rafi ini di tetangga Rafi ada yang punya bengkel furnitur. Nah, menurut Rafi itu udah memenuhi standar keselamatan kerja atau belum? Nah, yang Fadli udah bisa ngerti Fadli di bengkel furnitur biasanya pakai APD atau tidak? Oh iya, itu menurut Fadli. Menurut penglihatan kalian, yang ada kesulitan? Oh tidak, ya. Udah paham ya maksudnya ya? Di tempat Rafi ada ini nggak bengkel furnitur? Oh enggak, itu sudah pakai APD apa belum bengkelnya? Oh belum.
contohnya Oh. sepatu safety. Itu kalau dipakai ngecat boleh nggak Bu? Nggak bisa, itu buat kerja. Kalau misalkan kalian di industri furnitur atau di proyek pakai sepatu kayak gitu. Iya. Dikerjakan dulu aja itu kerjaannya. Lagi pada amin Ibu. Iya. Rapi bisa nggak? Diskusi aja sama temannya. Dibuat Teh bagian dia Bu. Bagian Ini bajunya dimasukin dulu. Bajunya kan kemarin dia Bu telah harusnya pakai baby batik tapi Mas sekarang. Bisa nggak? Tunggu sini Pak pulang Bu. Lipat katanya nggak bisa Bu. Nggak bisa. Ya Bu lipat. Emang belum pernah lihat itu. Kan Belum pernah, kalian Bu. sehari-hari di mebel kayak gimana? Harus pakai apa aja kalau kalian mau bikin kursi atau bikin meja harus pakai APD apa aja? Ya mau Bu bagian ke mebel bolos. Ya udah besok jangan bolos. Kalau bagian ke mebel. Tuh lipat lagi. Iya. Setiap hari masuk ke bengkel lah tadi. Masuk pelajaran ke bengkel lah kalau mau itu bagian praktik. Masuk ya. Kemarin juga ada proyek Bu. Iya.
kalian Diskusi. ya. Udah selesai belum? Dika udah, udah diskusi sekarang udah ya, mau mengerjakan ininya. Dika ke depan boleh deh. Sendiri. Ya, teman-teman perhatikan ya. Katanya boleh berdua. Sendiri aja. Kan ini latihan mandiri. Ya, Ibu, assalamualaikum dulu. boleh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Salam sejahtera. Salam NKRI. Salam hidup mati. Salam budaya. Salam. Oh ya. Nah, Bu, hasil diskusi saya bersama USI, Ibu, jadi hanya 80% yang menggunakan APD, Ibu. Jadi tidak 100%, Ibu. Ya. Nah, terus resiko yang dapat dialami oleh pekerja yang tidak menggunakan standar keselamatan dan kesehatan untuk jangka pendek, yaitu pekerja dapat saja mengalami kecelakaan kerja ketika yang sedang melakukan pekerjaan. Efek yang dapat ditimbulkan pada jangka pendek adalah mengalami gangguan dari pencemaran udara dan kimia yang dihasilkan oleh bahan finishing yang disemprotkan. Jangka panjangnya itu, Ibu, kalau misalnya kakeret tangannya udah, Bu, tidak bisa nyambung lagi. Jadi kalau tidak menafir itu gitu, Bu. Terus kalau misalnya katinggang, Ibu, kejatuhan kayu ataupun tidak gor, kan kalau pakai APD langsung bisa gigir otak, Bu. Ya gitu, Bu. Nah, itu, Bu, yang udah saya diskusikan sama USI, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, terima kasih tepuk tangan semuanya. Nah, untuk yang teman-teman di sini ya, di tempat tiga itu, di tempat tiga itu yang memakai APD tadi berapa? 80% ya? Ya, Bu. Ya, 20%-nya berarti masih belum memakai APD. Ya. Nah, terus risikonya tadi seperti apa aja tadi? Resikonya itu. Kejatuhan, terus sama Kejatuhan. potong tangan ya, berarti harus memakai APD ya. Ketika kalian masuk ya, lab itu furnitur atau kalian nanti kerja di furnitur atau kalian praktek kerja lapangan, nah harus pakai APD gitu. Nah, sebelum melanjutkan ke materi berikutnya, kita ice breaking dulu. Boleh, Teman-teman boleh berdiri semuanya. Si. Kita ice breaking dulu. Nah, kalau di sini apa di sini ice breakingnya? Di sini aja, Bu, gini. Aku buat baris di sini. Ice breaking dulu, kita sebentar ice breaking. Boleh dua baris. Nah, dua baris. Kalau nggak tiga baris biar nggak terlalu panjang. Nah, biar nggak ngantuk atau materi selanjutnya tersampaikan dengan baik, kita ice breaking dulu. Boleh. Kalau kata ibu bilang maju, berarti kalian mundur. Misalkan ibu bilang maju, nah kalian mundur. Tapi kalau ibu bilang maju berarti mundur. Kalau mundur berarti maju ya.
1, 2, 3. Maju, maju. Mundur, mundur. Maju, mundur. Maju, mundur. Nah, kayak gitu ya. Ulangi sekali lagi. Nah, misalkan kata ibu bilang maju, mundur, maju, mundur, 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 maju, maju. Nah, Dika, tadi kayak kurang konsentrasi nih Dika. Tadi padahal kerjakan itunya bagus. Ya udah, lanjut lagi. Nah, udah lanjut. Ya, beda atau tidak ya kayak gitu. Lanjut. Nah, ini ruang lingkup keselamatan dan kesehatan kerja. Ada apa aja, Rafi? Ruang lingkup keselamatan dan kesehatan kerja. Patri, ruang lingkup keselamatan dan kesehatan kerja. 1 ada pekerja, Bu. Ya, terus siapa lagi? 2 pekerjaan, 3 tempat kerja. Betul. Jadi di tempat kerja itu kalau kalian masuk ke industri furnitur atau PKL, nah ada pekerja, pekerjaan dan tempat kerja. Pekerja, ketika kalian mau masuk ke bengkel atau apa harus pakai APD lengkap kayak gitu. Terus kalian juga memberikan contoh. Misalkan ada adik kalian di kelas kalian, kalian kan udah senior di sini. Nah, terus memberikan contoh yang baik kepada teman-teman kalian bahwa sebelum memasuki pekerjaan dikasih SOP-nya yang benar kayak gitu. Terus kalian tuh melaksanakan instruksi dari manajer lapangan atau dari instruksi Bapak Lab yang ada di teknik itu di bawah. Nah, kalian diikutin harus apa diikutin ya. Terus kalian tuh melakukan secara sungguh-sungguh terhadap keselamatan dan kesehatan kerja gitu. Nah, biasanya di lab kalian itu sebelum kalian masuk kan udah ditempel rambu-rambu ya. Rambu-rambu misalkan ini untuk tanda bahaya atau untuk apa. Nah, kalian juga perhatikan. Jadi jangan pakai asal alat. Jadi misalkan kalian mau pakai gergaji tapi belum tahu caranya, nah kalian harus minta tolong ke instruktur atau ke yang ada di lab bagaimana cara menggunakan alat ini kayak gitu. Terus kalian juga kalau misalkan ke lab harus sudah siap dari segi fisik, segi mental. Jadi udah siap mau kalian tuh di lab tuh mau mengerjakan pekerjaan apa. Misalkan hari ini bikin kursi atau bikin lemari, nah kayak gitu. Nah, ini contoh rambu-rambu.
Jadi tidak asal-asalan, kerja tidak asal-asalan kayak gitu. Ya. Nah, ini contoh rambu-rambu. Udah paham sampai sini? Ya. Jadi pas kalian bekerja harus berhati-hati ya. Nah, ini kerja kelompok. Kalian buat kelompok 3 sampai 5 orang. Nah, kalau menurut ibu mendingan 3 orang 3 orang. Ini ada berapa orang, teman-teman? 11 ya. 3 orang 3 orang boleh. Ini buat kelompok. Terus simbol-simbol bahan kimia. Nah, ini apa aja harus dikerjakan sama kalian. Kalau berdua kan Pak? Boleh lihat internet boleh itu. Simbolnya ini untuk apa kayak gitu boleh. Berdua, bertiga boleh ini tuh. Ini ke depan, bertiga ini. Ini bertiga ya, bertiga ke sini. Ini berdua, ini bertiga ya. Dari ini boleh kalian lihat di internet juga boleh. Boleh. Itu simbol-simbolnya apa saja? Nah. Nanti kan ini tugas kelompok ya. Ini dengerin dulu. Ini udah ngerti belum tugasnya kayak gimana? Belum. Nah, ini kan di sini ada simbol-simbol. Nah, kalian itu harus melengkapi pada ini. Misalkan ini berbahaya bagi lingkungan. Deskripsinya apa? Nah, ini kan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, kelompok 1 ini sama ini ya. Cari simbolnya. Terus kelompok 2 ini sama ini. Kelompok 3 lihat itu tolong. Kelompok 1 mudah meledak sama mudah teroksidasi. Yang kelompok 1 yang ini ya. Oke. Nanti ke presentasi kelompoknya gitu. Terus Ini kelompok 3 Bu. Iya, ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 1, 1, 2, 3, ini kelompok 1 ya. Terus ini kelompok 2, 1, 2, 3, ini kelompok 3, 1, 2. Terus ini kelompok 4, 1, 2, 3. Nah. Berarti kelompok 3 yang mana aja Bu? Kelompok 3 yang mana aja? Bentar, kelompok 1 ini sama ini ya, dicari. Diskusi sama teman kalian. Terus kelompok 2 ini sama ini. Ya. Terus kelompok
paham Pak Tri? Paham. Tadi tugasnya bagian apa aja Pak Tri? Bagian Yang apa? Sama yang apa lagi? saya meditasi sama racun. Ya. Maksudnya jika tugasnya bagian apa? Jika? Yang bagian itu Bu yang nomor 5 Bu, Apa? yang berbahaya bagi lingkungan. Ya, sama apa lagi? Sampai yang ke mudah terbakar. Ya. Nah, ini tugasnya apa? Bagian yang mana? Yang mudah terbakar. Sama sudah terbakar sama apa lagi? Ini yang nomor, nah ini yang sangat mudah terbakar sama bersifat korosif ya. Nah, boleh dicari, boleh diskusi sama teman kalian. Iya itu mana? Derajat Celcius. Kalau di ruang belajar Celsius lebih dari 100 terbakar. Asli kurang dari itu. Asli ini lebih dari ya.
Iya, ke depan kasih diskusinya. Iya, perkenalan. Udah belum? Belum. Udah lagi, Bu. Iya. Enggak, nanti boleh dikontrol apa gimana? Apa memang bisa dari kelompok 1 nanti pas ke depannya? Dari kelompok 1 aja, Bu. Dari depan, Bu. Oh. Kenapa nggak dari kelompok 4 dulu? Iya kan, bagusnya dari depan, Bu. Ya udah ibu tutup aja nanti pas dari ibu ya. Oh, kalau gitu, Bu. Udah, diskusinya langsung maju ke depan. Sekarang kelompok ibu panggil ya, udah ya. Oh. Langsung kelompok 3 dulu, Dika. Udah belum. Ya udah kita banyak. Akhirat 3, Bu, banyak, Bu. Oh, udah langsung ke depan, langsung. Langsung ke depan. Ini namanya siapa? Terus ini kalian membahas apa rambutnya? Rambut dari simbol-simbol ininya kalian. Yang dibahas apa? Sama boleh dikenalin ulang kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan sifat-sifat atau simbol-simbol rambu-rambu. Iya. Saya perkenalkan dulu, namanya Anta, saya Ruben dan ini Udin. Ya. Lanjut apa? Bahas apa yang ini kelompok 2? Simbol pertama yaitu sangat mudah terbakar. Deskripsinya yaitu simbol dengan hati sangat mudah terbakar. Ya. Biasanya dilambangkan dengan F tambah. Bahan kimia ini memiliki titik nyala yang sangat rendah, yaitu titik pada suhu kurang dari 0 derajat Celcius. Contoh bahan kimia yang sangat mudah terbakar yaitu gas ether dan propan gas. Ya. Udah itu? Satu lagi, Bu. Oh, satu lagi. Pada Bu bersifat korosif. Ya. Deskripsinya simbol dengan arti bersifat korosif adalah bahan kimia yang jika mengalami kontak langsung akan menyebabkan iritasi pada kulit hingga gatal-gatal. Ya. Bahan kimia ini umumnya memiliki sifat korosif dengan nilai pH lebih kecil dari 2 atau lebih besar dari 12,5. Biasanya bahan kimia korosif ini
dan klorida natrium bromid. Oke, bagus. Secara penyampaiannya mungkin tadi didengarkan tadi teman-teman? Oh iya, lanjut kelompok 1, lanjut kelompok 1. Dan kelompok 2, Assalamualaikum Kita kelompok 1, kelompok 2. Boleh. Ya, silakan kelompok 1 bagian membahas apa? Kelompok 1 bahasnya apa? Iya. Apa ini ya? Kalian mudah meledak sama mudah teroksidasi. Nah, itu artinya apa? Deskripsinya apa? Ya. Ya. Terus itu mudah teroksidasi apa? Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kedengaran nggak yang disampaikan temannya? Ya, sekarang kelompok 4. Kelompok 4. Adli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok 4 ingin mempresentasikan simbol-simbol Bahan kimia. bahan kimia Ya. Berarti tadi Fadli bagian apa membahasnya? Yang Fadli beracun. sama apa lagi? Oh ini ya, bahaya iritasi sama sangat beracun. Nah teman-teman tolong diperhatikan ya, temennya mau presentasi. Beracun. Simbol dengan arti beracun adalah unsur atau formulasi yang terdapat pada bahan kimia tersebut jika mengenai atau terjadi kontak melalui hidung, kulit dan mulut dalam jumlah yang relatif kecil atau rendah dapat menyebabkan kerusakan kesehatan yang cukup serius, bahkan sampai dengan mengalami resiko terbesar yaitu kematian. Bahaya iritasi. Simbol dengan arti bahaya iritasi adalah bahan atau senyawa kimia yang jika mengenai selaput lendir atau kulit dapat menyebabkan inflamasi. Efek yang timbul pada kulit diantaranya menyebabkan gatal-gatal hingga luka bakar kecil pada kulit. Simbol dengan arti Simbol sangat beracun. Yang sangat beracun apa? Deskripsinya. adalah bahan kimia ini memiliki simbol aktifan yang sangat beracun jika bekerja mengalami kontak langsung dengan bahan yang sangat beracun ini. Jadi udah begitu. Ya, berarti tadi beracun, bahaya iritasi sama sangat beracun ya. Terima kasih kelompok 4. Kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 akan
tulisannya ditulis dengan lambang M. Bahan kimia tidak boleh dibuang sembarangan. Contoh bahan kimia yang berbahaya untuk lingkungan yaitu petroleum hidrokarbon. Ya, untuk logo ERO, untuk tanda yang keenamnya itu merusak kesehatan. Simbol dengan arti merusak kesehatan merupakan bahan kimia yang umumnya memiliki formula yang dapat merusak kesehatan pada risiko sedang apabila bahan kimia tersebut masuk ke dalam tubuh melalui mulut, sistem inhalasi dan kontak dengan kulit. Hindarilah kontak langsung dengan bahan kimia tersebut dan jangan sampai terhirup, tertelan atau tersentuh kulit. Contoh bahan kimia yang dapat merusak kesehatan yaitu etanolamine, metanamine, dan asam sulfat. Yang terakhir adalah mudah terbakar. Simbol dengan arti mudah terbakar adalah bahan kimia yang umumnya memiliki titik nyala rendah di bawah kondisi tertekan atmosfer. Oleh karena itu, jika pekerja melihat bahan kimia dengan simbol ini, sebaiknya hindari bahan kimia tersebut dengan benda yang berpotensi mengeluarkan api atau bunga listrik. Contoh dari bahan kimia yang mudah terbakar yaitu etanol, aseton, logat natrium, dan solvent. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti tadi sudah paham semua ya, semua bahan kimia. Jadi ketika kalian bekerja atau kalian masuk industri ya, ada simbol-simbol bahan kimia. Nah, kalian harus memperhatikan instruksi dari manajer lapangan atau instruksi dari tempat tersebut ya. Tidak boleh sembarangan kalian, tetapi harus mengikuti instruksi yang ada di situ. Tadi lanjut ke materi yang ini ya. Nah, tadi kan di sini ruang lingkup keselamatan dan kesehatan kerja itu ada 3 ya. Ada pekerja, pekerjaan, sama tempat kerja. Pekerja, misalkan kalian sebagai pekerja, nah harus memakai APD. Nah, kayak gitu terus ngikutin apa yang misalkan kalian sebagai pekerja, APD-nya harus lengkap, datang tepat waktu. Nah, kayak gitu. Terus pekerjaan. Nah, misalkan kalian mengerjakan sesuai kemampuan kalian. Misalkan kalian yang bagian motong kayu, nah berarti di bagian pekerjaan yang motong kayu atau yang bagian ngamplas, nah atau yang bagian mampu, nah kayak gitu. Harus menyesuaikan dengan pekerjaan kalian. Nah, ini pekerja itu harus memakai APD seperti yang tadi Ibu bilang. Nah, terus tempat bekerja juga berpengaruh. Jadi harus nyaman kayak gitu demi keselamatan para pekerja. Nah, terus ini ada contoh alat perlindungan atau alat pelindung diri APD. Nah, ini ada apa aja? Sepatu, masker, sarung tangan, dan kacamata pengaman. Ya, ini Ibu ambilkan contoh alat pelindung diri. Nah, ini boleh kalian ke depan. Nih, alat pelindung diri, contoh alat pelindung boleh ada 3 orang ke depan. Boleh, 3 orang. Nih. Boleh dipakai ini contoh alat pelindung diri ya. Nih. 1 orang lagi boleh? Satu cewek, Bu. Boleh, kalau laki-laki semua boleh? Ada cewek boleh. Nah, ini itu oke, berapa orang? Ya. Ini contoh alat pelindung diri ketika kalian bekerja. Cocok jadi di mana? Jangan jadi mana, jadi pengusaha aja. Boleh jadi kantor juga boleh sih, jadi apa aja. Iya. Boleh. Oke, nah itu contoh pakai APD ya. Nih. Pakai APD ya. Anjay. Satu lagi boleh? Satu orang lagi? Padri? Boleh? Sini. Rapi. Oh ini. Sini ke depan. Nah, ini contoh APD ya. Nah, oke. Boleh di sini? Biar kelihatan. Nah, itu. Iya, boleh. Itu pakai sepatu ya, ini. Nah, ini ya.
hama karena tidak pakai helm. Nah ini bisa ditambah juga pakai masker, kayak gitu bisa ditambah. Nah terus pakai sarung tangan juga bisa, pakai sarung tangan ya bisa. Jadi ini selain pakai helm ya, pakai rompi, sepatu safety, pakai sarung tangan, bisa pakai masker. Nah itu. Atau kalian bekerja di ketinggian, pakai body harness. Nah kayak gitu. Kalau misalkan kalian bekerja di ketinggian, nah jadi ketika kalian bekerja harus sudah siap APD-nya ya. Ini semua tuh harus sudah siap. Nah ini contoh teman kalian pakai APD ya. Nah, ya udah keren-keren ini pakai APD. Nah, bagus. Boleh. Nah, silakan duduk kembali. Nah itu contoh alat pelindung diri ya teman-teman ya. Ya, terima kasih ya. Boleh diberesin lagi, dibantu tolong ininya. Diberesin lagi ini. Bantu sepatu ke sana, APD rompi di sini. Boleh? Beresin. Nah, tadi udah paham tentang alat pelindung diri ya. Nah, ini contoh juga alat pelindung diri. Nah, kayak gitu. Ini ada apa aja? Coba disebutin. Iya, kacamata pelindung. Terus ini rompi, terus ini. Nah, ini apa? Pelindung telinga. Pelindung telinga. Ini helm. Ini kacamata. Betul. Ini sepatu safety ini. Tangan. Ya, lengkap kayak gitu APD-nya. Nah, tadi juga bisa ditambahin. Tadi kan cuma pakai helm ya, sama rompi, sama sepatu safety, bisa ditambahin sarung tangan, kacamata, kayak gitu, atau alat pelindung telinga. Nah, alat pelindung telinga itu biasanya kalau misalkan suaranya bising, misalkan kan mesin di furnitur itu bising-bising ya, mengganggu telinga. Kalau kelamaan bisa apa namanya, tuli mengganggu pendengaran. Iya, mengganggu pendengaran kayak gitu. Nah, ini kacamata juga kayak gitu. Ini takutnya ada kejatuhan apa benda dari atas, nah makanya kalian pakai ini helm kayak gitu. Terus sepatu, takutnya di bawah itu ada paku atau kalian nginjek apa, jadi harus pakai sepatu safety ya, kayak gitu. Nah ini contoh juga alat pelindung diri. Ya kayak gitu ya. Nah itu berarti udah paham ya? Jadi alat pelindung diri itu ada apa aja? Ada helm ya, apa lagi? Ya, sepatu, pelindung telinga, masker, kacamata. ya. Terus ada yang tahu nggak penggunaan helm safety itu untuk apa? Untuk melindungi kepala dari barang-barang. Betul, Ustaz. Ya, itu penggunaan helm. Terus penggunaan dari apa namanya ini, headset pelindung telinga. Biar tidak bongek Bu, biar satu potong. Biar gedang telinganya tidak rusak. Betul. Terus apa lagi? Terus sepatu safety gunanya untuk apa? Biar Takut ada paku. takut Iya, menginjak apa paku lagi? Ya. atau itu Bu, serbuk-serbuk yang merah. Ya. Kalau sarung tangan, Sarung tangan untuk melindungi tangan dari percikan-percikan apa gitu Bu, dari iya, bisa. Iya. Bisa. Nah, kayak gitu biasanya kalau di lab furnitur itu kan kalian banyak debu. Nah, Iya. takutnya ada yang alergi debu atau segala macam. Nah, terus ini kalian pokoknya setiap mau bekerja, setiap mau melakukan aktivitas apapun harus selalu safety. Gitu. Badan kalian harus sehat juga kayak gitu, tempat kerja nyaman kayak gitu. Nah, tadi kan ada tadi yang udah alat pelindung diri udah paham? Ya, nanti kalau kalian praktik ya harus dilaksanakan
aturan yang ada di tempat kerja harus dilaksanakan. Ya, tidak boleh melanggar kayak gitu. Misalkan kalian saya emang nggak usah pakai sepatu safety, saya emang nggak usah pakai helm, enggak. Tapi harus dilakukan sama kalian. Apapun instruksi dari di lapangan harus dilaksanakan. Instruksi ketika kalian sedang praktik di bengkel, ya di bengkel furnitur harus dilaksanakan. Kan dikasih arahan dulu sebelum kalian melakukan praktik itu ya. Nah, kalian harus laksanakan. Jadi dipelajari semua aturannya sama dilaksanakan. Gitu. Terus ada misalkan ada siswa baru atau ada pekerja baru. Nah, kalian itu harus memberikan contoh yang baik buat pekerja baru. Misalkan kalian tidak harus datang tepat waktu. Misalkan jam kerja itu jam 8 ya sampai jam 5 sore. Nah, berarti kalian jam 8 kurang 10 harus ada di tempat kerja. Kayak gitu. Jadi memberikan contoh yang baik pada pekerja baru atau kalian sedang di lab pada siswa baru tuh kalian harus memberikan contoh kayak gitu. Misalkan masuk kelas jam 7, nah kalian harus berada di kelas jam 7 kurang 10 kayak gitu. Terus jadi harus sungguh-sungguh kalian dalam praktik. Misalkan kalian sedang praktik membuat lemari ya, membuat meja atau membuat kursi, kalian tuh harus sungguh-sungguh pakai alat yang benar, dikasih tahu dulu caranya, pakai alatnya seperti apa kayak gitu. Nah, jadi kalian tuh siap lah kalau mau masuk bengkel tuh udah siap banget gitu keselamatan kerja. Nah, terus mengetahui rambu-rambu di lab itu kan banyak rambu-rambu ya. Nah, kalian tuh harus dilaksanakan itu. Takutnya ada bahaya apa, seperti ada mudah terbakar kayak gitu. Terus ada iritasi atau apa. Nah, itu harus diperhatikan juga ya. Kayak gitu. Nah, ini untuk masalah pekerja. Tadi itu ada apa aja? Ruang lingkup keselamatan dan kesehatan kerja tuh? Pekerjaan, tempat kerja. Ya, betul. Kayak gitu. Nah, terus tadi rambu-rambu sudah pelajari. Nah, terus pekerjaan. Nah, tempat beberapa upaya untuk mengurangi risiko pekerjaan seperti apa aja yang dijelaskan di depan? Pekerjaan ya, nomor 1 itu pemakaian alat kerja sesuai dengan pekerjaan. Jadi kalian misalkan bisanya pakai palu, misalkan ya pakai palu, terus menggergaji atau mengetam kalian atau mengamplas. Nah, itu juga sesuai dengan alat kerja kayak gitu. Pekerjaan yang kalian lakukan tuh sesuai dengan alat kerja kayak gitu. Terus aturan ketat untuk melindungi pekerja. Biasanya perusahaan-perusahaan besar itu ada aturannya sebelum masuk tuh kayak gitu harus datang jam berapa, pulang jam berapa, istirahat jam berapa, nah kayak gitu diperhatikan juga seperti itu. Terus memakai APD seperti yang tadi kalian lihat kan, memakai APD harus lengkap. Jadi hari ini mas saya tidak usah pakai sepatu safety, tidak bisa
BK udah tahu kan? Ya, udah tahu. Nah, pakai alat-alat. Jadi tidak sembarangan kalian tekan tombol misalkan kayak gitu. Jadi sebelum praktik ya, kalian harus tahu dulu kayak gitu. Nah, itu untuk pekerjaan. Ada lagi tempat bekerja. Nah, tempat bekerja itu harus nyaman. Kayak gitu. Nah, tempat bekerja itu. Nah, jadi akan berpengaruh juga pada hasil kerja kalian. Kalau tidak nyaman, misalkan karena pekerjaannya tidak nyaman, ya hasil kerjanya juga tidak maksimal kayak gitu. Nah, itu ya, tadi udah dijelasin semua. Jadi kalian pokoknya kalau bekerja itu berdoa dulu kayak gitu segala macam, diperhatikan rambu-rambu keselamatannya, terus alat pelindung diri kalian juga ya harus diperhatikan kayak gitu. Nah, tadi udah paham semua tentang alat pelindung diri. Nah, terus tentang tadi K3. Tadi yang materi K3 itu apa? Singkatannya K3 itu? Ya, keselamatan dan kesehatan kerja. Terus ruang lingkup keselamatan kesehatan kerja ada apa aja? pekerjaan, Ya, kerja. nah, betul kayak gitu. Terus rambu-rambu yang tadi kalian pelajari. Nah, itu juga harus diperhatikan ya. Kayak gitu. Nah, sekarang kita ice breaking lagi. Nah, sampai sini paham apa yang Ibu sampaikan atau ada pertanyaan? Ya, udah kita lanjut ice breaking lagi. Yuk. Ice breakingnya mau di sini apa di situ? Bebas, Oh, bebas di sini dulu. aja, di sini ice breakingnya. Yuk, kita ice breaking lagi. Oke, tadi ice breakingnya apa yang pertama tadi? Maju dulu. Sekarang yang kedua ice breakingnya ya. Kalau Ibu bilang panjang, berarti kayak gini, panjang, pendek. Nah, kayak gitu. Ini terus pendek, panjang, panjang, pendek. Berarti kalau panjang kayak gini ya, panjang. Kalau pendek, ya, ulangi. Kalau panjang gimana? Ya, betul. Kalau pendek, oke, mulai ya. Udah paham berarti? Udah. Berarti kalau panjang, panjang-panjang, pendek-pendek. Berarti dia panjang-panjang, pendek-pendek. Coba ulangi 1, 2, 3. Panjang-panjang, pendek-pendek, pendek-panjang. Nah, kayak gitu, pendek-panjang. Ulangi sekali lagi ya. Nah, panjang-pendek, panjang-pendek, pendek-panjang. Nah, panjang-panjang, panjang-panjang, pendek-pendek, panjang-pendek, pendek. Nah, ice breakingnya boleh dilanjutkan belajar lagi. Nah, dalam kuliah atau dalam praktik itu kalian harus hati-hati ya. Semua instruksi, semua rambu harus dilaksanakan dengan baik. Jadi tidak ceroboh dalam bekerja gitu atau dalam praktek ya, nggak boleh ceroboh. Nah, kayak gitu. Nah, teman-teman tadi udah menjelaskan tentang K3LH. K3LH itu apa aja tadi? K3LH keselamatan, betul. Terus alat pelindung diri apa aja? Helm safety, rompi, masker, kacamata, sarung tangan, sepatu, alat pelindung telinga. Terus rambu-rambu bahan kimia ada apa aja? Simbol-simbol bahan kimia? Ada yang mudah terbakar, ada yang mudah terbakar bisa. Sama apa lagi? Racun, kesehatan, bahaya iritasi, Betul. Sama apa lagi? bersifat korosif. Nah, itu kalian harus mengikuti aturan yang ada di tempat kerja. Nah, terus pokoknya kalau bekerja itu harus hati-hati ya. Kalian takutnya di bawah itu ada potongan kayu yang tajam atau ada benda-benda tajam. Nah, itu kalian harus hati-hati ya. Kayak gitu. Terus ini simbol-simbol juga harus diperhatikan ya. Nah, ini tadi yang sudah kalian seperti yang sudah kalian kerjakan harus diperhatikan.
ini tempat bekerja harus nyaman, ini alat pelindung diri. Nah ini terus faktor penyebab sakit. Nah faktor penyebab sakit di sini ada fisik, ada kimia, biologi atau psikologis. Misalkan fisik karena kalian kurang sehat, tapi jangan memaksakan untuk bekerja. Terus kimia misalkan faktor kimia, terus faktor biologi misalkan virus kayak dulu sebelumnya ada COVID-19 ya. Nah kayak gitu. Terus faktor fisiologis, faktor psikologi misalkan kalian stres atau apa. Nah itu juga tidak bisa bekerja. Nah faktor fisik itu seperti suara bising. Nah jadi misalkan jadi tidak ada bising kayak gitu. Terus kelembaban udara seperti ini. Nah ini faktor fisik. Nah itu faktor kimia, debu misalkan di furnitur banyak debu. Nah terus ini faktor biologi. Kayak dulu pernah kan ada COVID-19. Nah terus faktor fal atau fisiologis. Nah biasanya alat-alat mesin itu didatangkan langsung kan dari luar negeri. Nah sedangkan tubuh kalian itu kecil, yang di luar negeri itu tinggi. Jadi kalian tuh menggunakan alat tuh kurang nyaman atau apa, tak kurang ergonomis. Nah jadi beban kerja yang melampaui batas kemampuan kayak gitu. Terus ini faktor psikologis. Nah jadi kalian tuh terpaksa kerjanya. Nah itu juga tidak bisa kayak gitu. Nah terus ini program pelayanan kesehatan. Nah program pelayanan kesehatan ada apa aja? Nah pelayanan preventif seperti apa? Nah pelayanan preventif itu seperti apa? Pemeriksaan kesehatan sebelum kerja, pemeriksaan sebelum bekerja itu harus dicek dulu kesehatannya kayak gitu. Biasanya secara berkala. Jadi kalau perusahaan itu tiap bulan tuh mengecek kesehatan kalian sebelum bekerja, dicek dulu kesehatannya kayak gitu. Terus ini pelayanan preventif udah, terus pelayanan promotif seperti apa aja? pendidikan, keterampilan kesehatan kerja, pemeliharaan kondisi lingkungan kerja, sehat, peningkatan status kesehatan, perbaikan gizi, konsultasi psikologi, pengamanan, rekreasi. Nah biasanya kalau di tempat kerja itu kalian ada makan juga kayak gitu. Jadi misalkan perbaikan gizi kayak gitu ya, itu pelayanan promotif kayak gitu. Olahraga juga, atau misalkan kalian ada rekreasi, biasanya ada family gathering. Nah biasanya karyawan itu diajak sama perusahaan sama keluarganya untuk family gathering atau rekreasi kayak gitu. Biasanya atau family gathering atau employer gathering. Kalau employer gathering itu yang buat sendiri, jadi misalnya karyawan doang yang ininya, yang rekreasinya. Kalau family gathering berarti sama keluarga kayak gitu. Terus tadi ada pelayanan apa aja tadi? Pelayanan promotif udah, pelayanan kuratif. Nah ini seperti pengobatan penyakit umum atau pengobatan terhadap penyakit yang akibat kecelakaan kerja. Nah kalau umum itu tanggung jawabnya kalian sendiri atau masyarakat sekitar karena umum. Tapi kalau penyakit akibat kecelakaan kerja ya diobatin ditanggung sama perusahaan kayak gitu. Akibat karena akibat kecelakaan kerja kayak gitu. Terus pelayanan rehabilitatif. Misalkan untuk tenaga kerja yang cacat, nah ini rehabilitatif nah kayak gitu. Nah terus untuk selanjutnya ini melaksanakan prosedur ketiga kayak gitu yang tadi udah dijelaskan. Jadi kalian ketika masuk dunia industri atau kalian bekerja di
kalian bekerja dalam bidang apapun,